Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syariful Hussein, NPM 2055013. Di sini saya akan mencoba menjelaskan uh, keterkaitan antara mata kuliah Manajemen Komputer dengan program MSIB Front End dan Back End yang saya ambil untuk keperluan konversi nilai pada mata kuliah praktik jaringan komputer. Baik, sebelumnya kita akan saya tahu dulu apa itu pengertian dari jaringan komputer. Di sini jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saya terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber dari satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau kabel. Ini ada bagaimana cara kerja jaringan komputer, penggunaan jaringan komputer. Baik secara singkat, simpul dan tautan adalah blok bangunan dasar dalam jaringan komputer. Suatu simpul jaringan dapat berupa peralatan komunikasi data seperti modem, hub atau switch, maupun peralatan tunnel data seperti dua atau beberapa komputer dan printer. Tautan adalah media pengiriman yang menghubungkan dua simpul. Tautan dapat berbentuk fisik seperti kabel atau fiber optik atau berupa ruang bebas digunakan oleh jenis kabel. Dan dengan komputer yang sedang bekerja, simpul akan mengikuti serangkaian aturan atau protokol menentukan cara mengirim menerima data elektronik melalui tautan tersebut. Arsitektur jaringan komputer menentukan desain dari komputer fisik dan logis. Arsitektur jaringan komputer menyediakan spesifikasi untuk komponen fisik jaringan, organisasi, fungsional, protokol, dan prosedur. Jadi pada dasarnya jaringan komputer ini berfungsi untuk apa namanya pengiriman data dari pengiriman data baik itu melalui kabel atau fiber optik atau berupa ruang bebas yang digunakan oleh jaringan nirkabel. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang saya pelajari pada MSIB saat ini adalah sebelumnya kita akan eh, membahas sedikit apa itu backend, yang mana nanti kita akan menggunakan yang namanya web server dan service atau kita gunakan jaringan komputer itu dia berupa web service atau server. Nah, apa itu backend? Dalam pengembangan sistem aplikasi, pernahkah mengenal istilah front end backend? Nah, faktanya front end dan backend merupakan opsi bidang dalam profesi software developer. Kita perlu menentukan yang harus difokuskan. Lalu apa sih dari istilah-istilah itu dalam pengembangan aplikasi? Oke, kita bahas front end terlebih dahulu. Nah, front end merupakan bagian dari aplikasi yang terlihat dan digunakan langsung oleh pengguna. Orang yang menggeluti bidang ini disebut front end developer. Oke, kita masih langsung ke backend-nya. Sedangkan backend merupakan bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan tertentu oleh pengguna. Dia berinteraksi langsung dengan pengguna seperti bagaimana data disimpan, diolah, serta ditransaksikan secara aman. Ini semua bertujuan untuk mendukung aplikasi frontend bekerja sesuai dengan fungsinya. Sosok yang menggeluti bidang ini disebut sebagai backend developer. eh Oke, kita pindah ke server. Nah, ini sudah berkaitan dengan jaringan komputer. Meskipun backend dan frontend terpisah dalam hal peran dan konsentrasi, namun keduanya harus saling terhubung secara lancar, seamless, agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Kembali ke analogi kedai kopi, jika Anda memesan kopi tubruk di kasir, bagaimana informasi tersebut bisa sampai ke barista? Lalu bagaimana cara kopi yang sudah dibuat barista sampai ke meja kita? Pasti ada perantara mengapa semua yang terhubung. Pada kedai kopi, penghubung itu adalah seorang pelayan. Pelayan mencatat pesanan yang Anda inginkan, kemudian mengirimkan ke barista. Setelah barista selesai membuat kopi, pelayan juga yang mengantarkan kopi ke barista ke meja Anda. Semua transaksi yang terjadi menggunakan perantara. Sebagai pelanggan, Anda tidak bisa masuk ke dapur dan minta kopi langsung ke barista, karena hal tersebut tentu menjalani prosedur. Hmm. Begitu pula dengan transaksi yang terjadi pada sistem aplikasi. Kita harus merancang sistem aplikasi dengan prosedur yang benar. Transaksi lakukan back-end ke front-end harus melalui perantara. Front-end tidak boleh memiliki akses terhadap database secara langsung. Begitu pula dengan back-end sama sekali tidak boleh diakses secara langsung oleh pengguna. Pada sistem aplikasi, perantara tersebut dinamakan server, yang posisinya berupa layanan kedai kopi. Nah,
Bisa kita lihat di sini. Ada pengguna meminta data, aplikasi dapat dilihat soal penggunanya atau begitu front end, kemudian melakukan request. Nah, dari sini web server, kemudian apa namanya kerja-kerja backend-nya dari eh, web server atau dari storage. Sistem dapat menyediakan sumber daya, kemudian tempat penyimpanan storage, yang kembali pada web server, kemudian ada database, tempat penyimpanan data terstruktur, kita kembali lagi pada server, kemudian dari web servernya akan merespon dan menampilkan data pada pengguna melalui front end. Apa itu server? Server merupakan sebuah sistem yang dapat menyediakan sumber daya berupa data, layanan, atau program yang disajikan ke komputer. Ingat, pengertian dari server bukanlah sebuah perangkat keras atau komputer, namun server sendiri lebih merujuk pada sistem yang dapat membuat perangkat, termasuk komputer, dapat melayani sebuah permintaan dari perangkat lain. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, server berarti penyaji atau pelayan. Server bertugas untuk melayani sebuah layanan atau jasa. Dalam dunia komputer, ada banyak server yang dapat dari nol server. Memiliki beberapa tipe server sesuai dengan layanan baik untuk Anda ketahui. Nah, di sini ada 5, yaitu file server, layanan penyimpanan dan pendistribusi berkas, application server, layanan hosting sebuah program atau aplikasi, DNS server, mengubah nama domain, contohnya di clean.com dalam bentuk IP address, itu ada contohnya 75.2.21.170. Dan ada web server, layanan hosting sebuah program atau aplikasi, seperti aplikasi server yang dapat diakses oleh klien melalui internet maupun intranet. Database server melayani penyimpanan dan pendistribusian data terstruktur. Sebenarnya masih banyak lagi tips server yang nggak bisa kita sebutin, namun kita nggak perlu mengetahui itu semua saat ini. Kita sini akan fokus pada satu server, yaitu web server. Kemudian sini pengertian dari web server dan web service. Kembali pada kedai kopi tadi, nah kopi memiliki standar operasional, prosedur atau SOP selama beroperasi. Kita tidak tahu apakah setiap kedai kopi memiliki SOP yang sama atau tidak. Yang kita tahu secara umum, kedai kopi memiliki pelayan sebagai perantara interaksi dari dapur pelanggannya. Kita juga tidak mengetahui proses apa yang terjadi ketika barista menyerahkan kopi buatannya ke pelayan. Apakah pelayan memastikan kopi yang dipesan sesuai atau diberikan ke pelanggan secara langsung tanpa melalui proses pengecekan. Hal ini hanya diketahui oleh pegawai kedai kopi saja. Sebagai pelanggan kita hanya menikmati hasil, bukan? Sama halnya seperti sistem aplikasi, ketika frontend meminta suatu hal ke backend, contohnya minta data pembatalan transaksi yang terjadi sama bulan Januari. Kita sebagai pengguna aplikasi tidak tahu proses apa yang terjadi pada backend. Tidak tahu sebenarnya backend melakukan proses yang sangat rumit untuk memenuhi permintaan dari front end. Kita juga tidak tahu bahwa sebelum mulai mengeksekusi permintaan, merchant sebenarnya perlu memvalidasi permintaan tersebut untuk memastikan ia dapat menyanggupinya. Kita pun tidak tahu bagaimana proses bisnis bahkan berjalan. Hanya pemilik dan pengembang sistem aplikasi tersebut yang paham. Bidang bisnis bolehlah sama, namun tidak menjamin SOP juga sama. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, contohnya model bisnis, geografis, dan lain-lain. SOP harus fleksibel sesuai dengan keadaan. Misal, tidak bisa SOP kedai kopi kelas atas diterapkan kedai kopi kelas bawah. Hasil jangan dipaksakan, gulung tikar lah. Gulung tikar lah bisnisnya, oke. Sistem untuk aplikasi pun demikian. Kita perlu membuat dan menjalankan program yang seperti SOP agar dapat menentukan logika bisnis sesuai dengan kebutuhan. Program tersebut perlu disimpan di server dan dapat diakses secara remote melalui internet atau intranet agar aplikasi front end dan backend dapat saling terhubung. Jadi untuk membuat sistem aplikasi setidaknya membutuhkan web server. Server yang dapat menjalankan program dan dapat diakses melalui internet ataupun intranet. Kemudian ada web service, program yang dijalankan di web server agar kebutuhan bisnis dipenuhi. Web service berjalan di dalam web server sehingga dapat diakses melalui internet melalui web service lah aplikasi front end dan back end dapat bertransaksi. Kita akan lanjut ke komunikasi server. Nah, HTTP atau HTTPS merupakan salah satu protokol yang dapat digunakan untuk berinteraksi dalam web server. Protokol tersebut terkenal dengan pola request response. Artinya untuk mendapatkan suatu respon, kita belum melakukan permintaan terlebih dahulu. Lagi-lagi ini menjadi pola yang sama ketika hendak memesan kopi di kedai. Pola yang sama dengan komunikasi klien dengan server
bila menggunakan protokol HTTP atau HTTPS, server tidak akan mengirimkan data apapun apabila tidak ada permintaan dari klien. Jika klien meminta sesuatu, baru server akan menanggapi. Ini adalah gambarannya. Di sini ada 3 poin, itu ada klien, server, dan database. Klien akan minta data pada server, kemudian server akan merespon dan meminta data dari database, dan database akan menyerahkan data, dan server akan merespon data pada klien. Ngomong tentang permintaan, jika Anda mengajukan permintaan kepada klien atau Anda harus memberikan informasi jelas skill apa yang ingin Anda minta. Contohnya bila meminta kopi, itu kopi apa yang ingin dipesan. Bila ingin menanyakan lokasi, ucapan di mana letaknya. Bila permintaan yang Anda ajukan tidak memiliki keterangan yang cukup, maka klien tidak dapat memproses permintaan Anda. Begitu pula dengan request pada protokol HTTP, di mana request yang diajukan klien harus memiliki informasi-informasi yang cukup agar dapat dieksekusi oleh server. Informasi pada request dapat mengandung request line, header, dan body. Apabila informasi yang dilampirkan pada request tidak jelas, maka server akan menolaknya dengan respon negatif. Respon negatif apa itu? Oke, setiap request yang dilakukan baik dengan informasi yang sesuai ataupun tidak akan mendapatkan respon. Respon atau tanggapan yang dikirimkan dari server selain juga mengandung informasi. Jika beberapa informasi yang dilakukan oleh server. Ada status line. Pastikan HTTP versi yang digunakan status file berupa 3 digit angka yang menandakan keberhasilan dari permintaan. Respon parse atau status teks merupakan pesan berdasarkan status kode dalam bentuk teks sehingga lebih mudah dimengerti. Dan ada header, mengandung informasi dilampirkan terkait respon seperti format dokumen dan body. Ini yang opsional, yang biasanya selalu dilampirkan, memuat data yang dikirimkan oleh server. Data dapat berupa HTML, JSON, gambar, dan sebagainya. Kembali ke istilah respon negatif tadi. Maksudnya apa? Respon negatif merupakan respon dari server ketika sebuah permintaan dari klien gagal dipenuhi. Sama seperti di dunia nyata, ketika kita minta kopi untuk tubruk di kedai, namun permintaan kita tidak dapat kedai kopi penuhi, untuk alasan teknis, alih-alih mendapatkan kopi, kita hanya mendapatkan pesan maaf stok kopi habis atau mesin kopi sedang rusak. Begitu pula dengan protokol HTTP. Jika kita minta sesuatu yang tidak dapat server proses, maka kita tidak akan mendapatkan data yang diinginkan. Server akan memberikan respon negatif dengan alasan ia tidak bisa memenuhi permintaannya, contohnya seperti not found, bad request, atau pesan lainnya. Saya dapat mengetahui sebuah request berhasil atau tidak melalui status code yang dikirimkan oleh respon. Sebuah request bila status code respon diawali dengan angka 1, 2, atau 3, dan itu request gagal dieksekusi. Artinya, setelah angka 1, 2, atau 3 ini, maka respon itu gagal. Contohnya ada 404 dan sebagainya. Nah, terakhir di sini kita akan mencoba membuat permintaan pada HTTP atau HTTP request. Di sini kita akan melakukan 3 skenario, meminta data terkopi, membeli kopi tersedia, dan membeli kopi tidak tersedia. Di sini kita sudah membuka CMD. Dan saya sudah buka CMD di sini. Nah, masuk ke skenario pertama, buatlah request untuk mendapatkan data terkopi tersedia. Setelah kopi berikut pada CMD terminal Anda. Baik, kita copy aja langsung. Dan kita tulis terminal. Maka muncul message seperti ini. Berikut data kopi tersedia, coffee, ID, 1, nama kopi tubuh, harga, dan sebagainya. Juga ada 2 sampai 3 ID di sini. Nah, kita bedah kodenya. Nah, CURL merupakan perintah untuk menggunakan program CURL pada terminal atau CMD. SGET menetapkan HTTP metode atau verb yang kita gunakan. Get berarti kita ingin mendapatkan sebuah data. Namun untuk HTTPS ini ada berupa alamat request yang dituju, dan ia memberikan informasi detail terhadap respon yang diberikan. Setelah menulis kode tersebut, tekan enter, Anda akan dapat respon dari server seperti ini. Nah, tadi kita sudah mencoba dan hasilnya sama seperti ini. Nah, kita berhasil merespon pertama server. Kita fokus terhadap kode yang ditebalkan ya. Di sini yang ditebalkan itu HTTP 1.1 merupakan HTTP version yang digunakan oleh web server dalam menanggapi permintaan.
200 merupakan satu skor dari request, kan satu skor diawali dengan angka 2, berarti request kita bisa lakukan. Oke, merupakan pesan teks dari satu skor 200 berarti oke. Ini ada content type atau application JSON, merupakan tipe konten yang digunakan web server dalam memberikan data. Kalau nilainya application to JSON, itu berarti server menggunakan format JSON. Itu berarti, JSON data merupakan data yang diberikan oleh web server. Kita bisa melihat web server memberikan informasi copy secara harganya menggunakan format JSON. Nih, ini dimaksud format JSON tadi. Nah, untuk skema pertama selesai, kita lanjut skema kedua. Buat permintaan beli kopi yang tidak menuliskan perintah tersebut. Oke, kita lagi aja. Jika dilihat dalam memiliki struktur sama namun ada beberapa perbedaan. Di sini ada expose. Dalam mikrofile ini kita menggunakan metode expose karena pembeli bukan hanya minta data tapi akan mengubah jumlah stok kopi yang ada. Dan itu juga menampilkan data berupa kopi yang akan dipesan. Sehingga tidak masuk akal bila kita menggunakan get request. Perbedaannya tadi di awal kita menggunakan metode get, kita di sini menggunakan metode post. Dan ada content type, menetapkan nilai content type application JSON pada header request, fungsinya untuk memberitahu siapa bahwa kita memberikan data dalam JSON. Dan sini di merupakan data yang dinampilkan pada request. Data ini berformat JSON dan memiliki informasi kopi yang dipesan. Dan di sini ada HTTP tadi, merupakan alamat request yang tujuan untuk berkopi. Setelah menuliskan perintah data, silakan enter dan Anda akan mendapatkan respon seperti ini dari server. Sudah mencoba tadi. Ini ada 1, 2, 3 code position ditebalkan. Oke, lanjut ke sana terakhir. Ini yang beri kopi tersedia. Terus ke perintah yang sama. Oke, kita buat perintah yang sama. Perbedaannya hanyalah di sini kita minta jasa kopi tubruk, kemudian di sini kita minta data kopi luwak. Karena gagal kopi tidak ditemukan. Oke. Fokus pada kode yang ditebalkan. Ini Anda mendapatkan respon negatif. Request yang Anda lakukan tidak dapat diproses oleh server karena kopi luwak tidak ada. Server berdaftar kopi. Nah, melalui latihan barusan kita dapat, semoga kita bisa mengerti bagaimana kaidah server berkomunikasi melalui protokol HTTP. Oke, baik. Mungkin cukup sekian untuk hubungan antara praktik dengan komputer dengan eh, program MCB yang saya pelajari, yaitu pengembang front end back end, yang mana pada MSCB saat ini itu berhubungan dengan back end ataupun lebih ke web server dengan praktik komputer, dan salah satunya adalah jaringan komputer yang berhubungan dengan web ataupun jaringan web service. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.